ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang dari atas. Sesudah muka lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, tema renungan kita pada siang hari ini, kerjasama menghasilkan yang baik. Sekali lagi, kerjasama menghasilkan yang baik. Ada pepatah mengatakan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Belajar dari firman Tuhan, di sana dikatakan ayat yang pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ketika Yesus datang kembali ke Kapernaum, tentunya lebih ramai lagi dari sebelumnya. Sehingga ketika orang-orang mendengarkan, mereka berbondong-bondong antusias. Pasti dengan segala persoalan, pergumulan, harapan, kerinduan yang ingin mereka ucapkan, yang ingin mereka dengarkan daripada Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keriuhan begitu banyaknya manusia yang ingin bertemu dengan Yesus, ada beberapa orang di sana yang punya hati, yang punya kerinduan, yang punya harapan yang sama. Di sana dikatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kita tahu salah satu penyakit lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang sangat membutuhkan pertolongan manusia. Kalau orang buta masih bisa menggunakan tongkat secara perlahan-lahan untuk mencapai akan tujuannya, walaupun itu bukanlah perkara yang mudah. Tetapi orang yang lumpuh, suatu hal yang mustahil untuk dia pergi menemui siapapun yang hendak ditemui. Jangankan keluar dari rumahnya, barangkali di dalam rumah sendiri pun begitu sulitnya untuk bergerak atau beraktivitas. Ada kasih yang tulus dari sebagian orang yang ada di kampung tersebut, sementara di antara yang lainnya sudah sibuk barangkali berdesak-desakan siapa yang akan di depan, siapa yang melihat duluan Yesus, tangan Yesus ke siapa duluan diletakkan dan lain sebagainya. Siapa yang duluan diajak oleh Yesus berbicara, siapa yang duluan diberkati oleh Yesus. Mungkin inilah prioritas yang lain. Tetapi keempat orang di sana dikatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudara, kalau tidak ada kesepakatan di antara 4 orang itu, kalau tidak ada kerjasama yang baik, maka tidak akan terpikul orang yang begitu. Kita membayangkan berarti ditandu. Tandu itu tidak bisa 3. Kalau cuma 2 orang yang menandu juga sangat kerepotan. Karena jarak tandu itu tidak sesuai dengan puntal. Itu jaraknya kurang lebih 1 meter. Sementara puntal manusia ini tidak sampai barangkali 50 cm. Jadi memang tidak bisa 2 orang, tidak bisa 1 orang, tidak bisa 3 orang, minimal 4 orang maka menengah. Di antara orang-orang yang hanya sibuk untuk mendapatkan berkat, yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ternyata ada orang lain. Apakah orang ini juga barangkali dari orang-orang susah? Apakah barangkali keempat orang ini tidak pernah mengalami kesusahan penderitaan yang begitu berat sehingga mereka juga peduli dengan orang lumpuh ini? Hanya sekian orang, hanya berapa persen saja dari sekampung itu yang bersedia, yang punya
kesepakatan, yang punya kerinduan, yang punya keinginan bersama untuk membawa Yesus. Menggotong orang bukan hal yang mudah, tentu juga sulit. Tenaga dibutuhkan, waktu dikorbankan, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kerinduan orang itu adalah bahwa mereka dapat melihat orang lumpuh ini dapat disembuhkan oleh Yesus. Sehingga dikatakan bahwa digotong oleh 4 orang pada ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat yang lumpuh itu terbalik. Yang pertama, mereka sepakat dulu bagaimana caranya supaya orang lumpuh ini sampai di tempat Yesus bertemu dengan orang lain. Yang kedua, ketika mereka sampai di tujuan, mereka juga tahu bahwa mustahil orang lumpuh ini bisa bertemu dengan Yesus. Jangankan untuk memasukkan tandu, memasukkan orang untuk jalan pun, barangkali sudah ada ejekan, sudah ada dorongan, sudah ada berbagai macam hal negatif yang mereka akan terima. Tetapi 4 orang ini lagi-lagi sama-sama mereka sekian sangkata sehingga mereka memiliki ide yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Mereka tidak punya pemikiran bagaimana caranya orang-orang yang berdesak-desakan itu bisa melihat Yesus selain daripada pintu dan jendela dan duduk di ruang tamu barangkali. Tetapi keempat orang ini punya ide yang sangat brilian, saudara Tuhan. Di sana dikatakan, tetapi mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbalik. Paulus berkata bahwa hendaklah kamu sehati, sepikir, sejiwa, seroh. Yesus berkata di mana 1-2 orang sepakat, 1-2 orang. Yesus tidak mengatakan 5.000 orang. Yesus tidak berkata 2.000 orang. Yesus tidak berkata 10.000 orang, tetapi 1-2 orang saja sepakat meminta di dalam namaku. Kata Yesus, apa yang diinginkan diberikan kepada. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, keempat orang ini punya inisiatif yang luar biasa. Mereka punya tujuan yang tadi adalah bagaimana orang lumpuh itu sembuh, sehingga apapun cara, bagaimanapun mereka lakukan sampai hal yang tidak dipikirkan oleh orang lain terpikir oleh mereka, yaitu merusak anak orang. Mereka sampai merusak rumah orang. Barangkali itu bukan saudara mereka, bukan tetangga mereka. Kalau kita bayangkan zaman sekarang ini terjadi, setelah itu kita akan berurusan dengan keamanan atau yang berwajib karena rumah mereka sudah dibongkar. Dan barangkali kita akan dianggap sebagai maling, perusak dan lain sebagainya. Walaupun tujuan itu adalah baik, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Tetapi akan sangat bermasalah kalau peristiwa itu sekarang ini terjadi. Karena buktinya sampai sekarang hanya orang lumpuh dan 4 orang inilah satu-satunya yang diturunkan dari atap rumah. Dan sampai saat ini tidak pernah ada tersiar berita bahwa ada orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang diturunkan. Bahkan yang sampai membongkar jendela orang juga atasnya. Kecuali orang meninggal keluar dari tempat itu, pintu tidak bisa dibuka atau tidak muat petinya, maka boleh pintu dengan sukarela dirusakkan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka bersama-sama bersepakat memiliki teamwork yang baik, pasti di antara 4 orang ini ada leadernya yang akhirnya mengikut semuanya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan. Kita juga jauh dari sempurna, bahkan kekurangan kita lah lebih banyak. Tetapi kadang-kala sebagai hamba Tuhan yang melayani dalam satu organisasi khususnya GKIM, justru maafkan saya kalau salah. Justru kalau kita perhatikan sebagai orang dari luar, anggaplah saya orang dari luar, memperhatikan bahwa kerjasama tim di antara hamba-hamba Tuhan kadang-kadang dipaksakan.
bukan karena kerelaan, bukan karena kepentingan bersama, bukan karena tujuan bersama, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi karena kita punya kepentingan masing-masing sehingga kerjasama itu hanya sekedar formalitas yang tidak menghasilkan. Kita diingatkan dari 4 orang yang memiliki kesepakatan, memiliki keinginan yang sama, tujuan yang sama, bukan untuk diri mereka, bukan untuk mereka dibanggakan, bukan untuk mereka dihormati oleh seluruh kampung, sekalipun ada risiko yang mereka harus untuk membentuk satu tim, satu pengen yang satu. Itu yang sudah. Tadi 4. Kalau satu saja tidak ada di antara mereka akan memakan waktu. Kenapa? Membujuk, mencari orang tidak mungkin nanti sudah pergi semuanya. Mungkin ada juga selek dan lain sebagainya. Tetapi mereka lihat lagi. Apa sebenarnya tujuan? Kenapa kita ada di sini? Kenapa Yesus ada di kampung ini? Apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya, dengan kesampingkan segala keinginan dagingnya, mereka membawa orang itu. Dan risikonya adalah rumah orang harus mereka rusak. Resikonya adalah setelah selesai bertemu dengan Yesus, mereka juga mungkin akan disuruh mengganti rugi. Mereka juga harus menghadapi banyak persoalan. Tetapi nanti dulu itu, sekarang jiwa dulu yang harus diselamatkan. Jiwa dulu yang harus dipikirkan bagaimana orang ini yang sembuh. Ini yang paling penting daripada resiko yang harus kita hadapi. Resiko menjadi salah satu penghambat untuk tidak maju. Contohnya, ketika kita berencana sesuatu, ini kita merencanakan, merencanakan sesuatu, mari kita buat sesuatu hal. Contohnya KKN. Pasti 2 orang yang di antara kita ini yes go, oke gas mungkin. Tapi 1 atau 2 lagi akan langsung memikirkan risikonya. Tak mungkin lah, beginilah dan begitu. Itu hal yang lumrah. Malahan kadang-kala tidak terjadi rencana. Tidak terjadi rencana itu direncanakan karena memang konsekuensinya sudah duluan dipikirkan. Bukan bagaimana acara atau kegiatan itu terlaksana dengan baik, tujuan itu dicapai dengan baik, tetapi masalah yang sudah dikumpulkan sehingga ada keraguan, ada dan lain sebagainya. Akhirnya sudahlah dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Dia kepada orang itu, "Ayahku, dosamu sudah diampuni." Imannya ke-4 orang itu, tapi yang dipuji bukan ke-4 orang itu, malah orang lumpuh itu yang dikatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau "engkau sudah sembuh," di luar pemikiran. Ya kan, berbanding terbalik. Harusnya kan boleh lah ya kan, sudah sangat wajar lah Yesus berkata kepada 4 orang ini, "Thank you bro, terima kasih teman, kau sudah memperhatikan orang ini." Hal yang wajar untuk mereka mendapatkan hadiah walaupun itu bukan uang, sekedar just thank you, terima kasih. Tetapi tidak, justru orang lumpuh itu yang mendapatkan dosamu sudah diampuni. Tersinggung? Ya, kalau kita manusia zaman sekarang pastinya tersinggung. Kecewa barangkali juga ada. Kenapa? Itu ya tadi, saya capek loh, sudah digotong-gotong nih orang, dari jarak tidak dikasih tahu di sini, 1 kilometer pun menggotong orang. Zaman sekarang jalan kaki kita, orang yang naik motor rasanya, aduh, pernah Bapak Ibu? Masa hakim nih orang-orang semua yang naik motor di jalan kaki. Padahal jalan kaki itu kan sehat. Tapi pikiran kita ini merasa kita manusia paling miskin sedunia ini. Mata semua. Padahal jalan kita berpakaian rapi, yang jalan kita juga bagus. Kenapa mata? Harusnya kita semuanya sehingga merasa terzolimi, merasa sakit hati, dan dalam pikiran saya tidak mau lagi jalan kaki. Itulah salah satunya saya jadi malas kalau ada pagi. Karena mata selalu tertuju kepada yang jalan. Dan akhirnya pun saya begitu memandang orang. Kenapa di jalan kaki? Orang kita ada motornya dan lain sebagainya. Padahal tidak semua orang
tidak menggunakan kendaraan orang miskin. Tidak semua orang menggunakan kendaraan. Itulah orang yang dikatakan mampu dan lain sebagainya. Tapi memang pikiran kita belum lagi pikiran orang. Bahkan orang lain tidak memikirkan apa-apa, kita sudah memikirkan duluan. Inilah manusia. Orang belum memikirkan, kita tidak memikirkan. Nanti mereka akan berpikiran begini. Tahu aja belum mereka, tapi pikiran mereka kita sudah tahu. Informasi dari kita belum orang tersebut tahu, tapi pikiran mereka kita sudah tahu bahwa nanti akan begini dan lain sebagainya. Itulah salah satu sebab dalam kehidupan kita ini maju mundur cantik kata sehari. Kalau cantik mundurnya, karena kita bukan model, bukan artis, maka tetap maju mundurnya itu cantik. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika keempat orang ini telah berhasil menurunkan Yesus, mereka tidak akan tolak. Kita punya pelayanan di dalam gereja lokal kita masing-masing, tetapi kita juga punya tim yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lain dengan atas nama kita. Selama kita berbenderakan organisasi kalian, maka harusnya tim itu harus solid. Berapa ya? 5, 4, 5, 1, 2, 3. Ya, saya sama itu angkat saya bukan. Jangan pendamping. Walaupun saya pendeta tapi saya di luar. Tapi 2, 3, 4, 5. Tolong sama suaminya itu sama. Oke, kami yang di luar dari pendamping bapak-bapak ibu. Walaupun kami punya peran penting di gereja lokal, tapi di dalam organisasi ini boleh dikatakan kami tidak punya peran kalau kami tidak. Pertanyaan kami, apakah bapak ibu yang 5 ini memang bisa, mampu, atau sudah mampu melaksanakan tim atau kerjasama yang baik? Atau setiap saat selalu ada timpangnya satu dengan yang lain, selalu tidak bisa melengkapi, sudah memiliki iman. Pada ayat yang keempat saya bilangnya dan yang terakhir, mungkin saya terlalu bersemangat, enggak ya masih berapa jam? Berapa menit? Gak tahu. Ya, 1 menit lagi di jam 11 kurang 1 menit. Karena jam saya agak mahal jadi saya di kanan dan tadi nggak ada yang hukum jam saya. Karena terlalu serius dari tadi. Karena saya sudah gini-gini padahal. Kan biasanya kalau gini-gini kan ada yang ditunjukin. Kan nggak gini kan. Padahal yang pegang Alkitab ini loh, harus gini-gini. Baru gini-gini. Kalau itu tak peka. Harus lihat mereka jamnya itu. Oh iya, tapi mereka itu kan nggak tahu. Sehingga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kalau ada yang namanya kesepakatan, maka tidak ada yang mustahil. Di KKN Batu Jaman akan dibangun sesuai dengan harapan, gereja ini dibangun sesuai dengan harapan, dan yang lain-lain. Kita punya harapan dan semua punya pergumulan yang sama, walaupun tempatnya berbeda.